masuk bulan September aja nih ya sekarang ya, udah makin padat nih jadwal timnas kita, sama padatnya kayak jadwalnya Om UK. Makin banyak kan Om UK karena ada liga-liga udah mulai jalan. Kemarin Liga 1, Liga 2 udah mulai jalan lagi. Mas kita juga mulai padat nih kayaknya, udah mulai keliling Indonesia terus. Aduh, amin. Mudah-mudahan sampai dari Banda Aceh sampai Jayapura. Kelas. Karena mainnya sekarang home away ya. Nanti itu kita bakalan bahas. Nah, ini kita mau bahas ada FIFA Match Day. Dari timnas kita juga padat nih, ada FIFA Match Day. Terus ada juga kualifikasi AFC U23 yang udah mau mulai juga. Terus ini jadwal pertandingan padat banget. Ternyata bikin Sintayong pusing nih. Akhirnya dia harus menghibahkan pendampingan pada timnas senior kepada Choi, panggilnya Choi ya? Choi Incul. Takut salah bahasa, saya bukan orang Korea. Nah ini secara taktik ini kan Choi ini kan udah sering mendampingi Coach Sintayong. Kalau menurut Om Yuke mungkin nggak sih kalau Coach Choi ini udah ya cukup menguasai lah, tahu apa yang diinginkan Coach Sintayong? Iya, sebenarnya ini bukan peristiwa pertama ya di mana Coach STY mendelegasikan wewenangnya ke asistennya. Dulu juga waktu Toulon Cup ya, dia kan delegasiin juga tugasnya itu ke Renan waktu itu, asisten pelatih. Dan sekarang karena situasinya memang sangat nggak ideal, mengingat hanya selang 1 hari, ya kan dia harus pilih. Dan kita tahu bersama bahwa target STY yang sejatinya adalah di kualifikasi Piala Asia U23. Wajar kalau dia kemudian mendelegasikan event FIFA Match Day ini ke asistennya, karena mungkin dari sisi prioritas, yang lebih prioritas adalah yang AFC kualifikasi itu kan. Nah, apalagi mungkin karena ini kan lawannya Turkmenistan ya. Itu hari Jumat ya gitu kalau nggak salah. Ya, yang senior ya. Yang senior ya. Terus memang kalau di atas kertas peringkatnya Turkmenistan di atas kita ya. Tapi kalau berkaca dari tim-tim yang kita hadapi itu seperti Curaçao, Burundi yang notabene nggak beda-beda jauh lah Turkmenistan, mestinya kita bisa ambil gitu ya. Itu sih yang gue pikir pertimbangannya itu. Jadi biar Coach Sintayong juga bisa fokus ya ke yang memang target seharusnya. Nah tapi kalau Mas Gita sendiri melihatnya gimana? Karena kan Coach Choi ini kan udah sering nih bersama Coach Sintayong. Ini artinya juga sebenarnya udah ada arahan dari Coach Sin apa yang diinginkan dan bisa diimplementasikan juga kan? Iya, rasa-rasanya akan seperti itu ya. Terus kalau dilihat kan keseluruhannya adalah Sintayong tidak hanya akan menangani tim ini untuk FIFA Match di bulan ini, masih ada FIFA Match di bulan depan, terus AFC Under 23, terus nanti ada ini kan kerangka tim ini yang akan untuk Piala Asia nanti. Bahkan kalau kita lihat di Under 23 sendiri ada Marcelino Ferdinand yang pasti nanti akan masuk ke senior juga. Jadi ini sudah dicampur-campur oleh Sintayong untuk nanti mendapatkan pemain yang terbaik di bulan Januari untuk ke Qatar 2023 yang dimainkan di Januari 2024. Dan rasa-rasanya dengan situasi seperti ini dua-duanya akan berjalan dengan sangat baik ya. Yang Yuki tadi bilang bahwa Turkmenistan, kita juga pernah menghadapi Palestina sebelum melawan Argentina kan, kita bahkan secara permainan kita di atasnya Palestina saat itu, yang peringkatnya di atas kita. Jadi Turkmenistan pun ditangani oleh Choi maupun ditangani oleh Sintayong ya akan sama saja karena kerangkanya udah ada. Ya udah ada dan sudah sama-sama mengerti ya karena udah terus mendampingi. Nah ini kalau Mas Gita sendiri kan melihat ini kan ada badai cedera ya, ada 3 pemain bahkan ditambah 1 Sandy Walsh. Kenapa Sandy Walsh? Shane Patinama yang juga tidak bisa ikut ya, akhirnya harus terpaksa manggil 3 pemain di U23. Ini kalau misalnya mereka juga ini dia kita lihat ya, ini ada list daftar nama pemainnya. Yang nggak ada itu kan itu masih ada Yance Yakob. Yance Yakob masih ada. Ada Dimas Derajat juga itu nomor 18. Itu kan 3 pemain itu yang cedera ya, yang nggak bisa. Nah ini harus ada 3 pemain juga yang naik ya dari U23. Dewa ini mereka naik jadinya main dua-duanya atau gimana? Kayaknya sih untuk backup aja sih. Dewa Angga, terus siapa namanya gitu? Doni Tri, sama Zaki Ashraf PSM. Ya, gue pikir sih itu cuma backup aja. Kalau perkara dimainin, kayaknya kalau nggak urgent nggak akan dimainin juga. Cuma untuk melengkapi squad itu ya nggak apa-apa. Dulu juga pernah kan Ferrari juga sempat dinaikin kan gitu. Tapi benar-benar hanya jadi backupan ya? Iya, backup aja. Dan ini kan udah lama ya, karena Yance sendiri udah nggak main ya. Pertandingan terakhir PSS, Yance udah nggak muncul sama sekali. Yakob juga di awal babak kedua keluar. Dimas Derajat bahkan di akhir babak pertama udah keluar. Cedera dan terus keluar. Terus Shane Patinama juga di klubnya ya dia cedera. Jadi mau nggak bisa jalan ke sini. Jadi memang
udah apa ya, udah terindikasi seperti itu oleh Sintayong, itu makanya dia memanggil 3 pemain yang rasa-rasanya kalaupun nanti ya dimainkan juga di tanggal 9 mungkin tidak dimainkan, akan dimainkan di tanggal 12 nantinya. Karena kan ada misalnya, 2 pertandingan di AFC Under 23 qualifier. Iya betul banget. Nah, jadi kan kalau misalnya sampai dimainin juga ini apa ya, khawatir mereka juga kecapean kan. Iya. Karena jedanya juga nggak lama. Feeling gue sih nggak main sih, Iya, nggak cuma main buat mereka. backup aja sih. Lagi pula kalau kita lihat itu line up-nya itu udah full house tuh. Iya, betul. Udah Yang senior ya. Masih lengkap ya yang semua, senior squadnya masih banyak udah bisa top dipakai. lah itulah gitu loh. Oke. Target 3 poin lah kita itu. Ya, tapi kalau kenapa harus manggil timnas U23 ini? Apakah emang nggak ada di luar Bung Yuki? Kalau dari Bung Yuki yang lihatnya nama-nama lain yang pantas lah setidaknya untuk sekedar jadi backupan gitu? Karena itu backup jadi nggak terlalu prioritas juga. Diambil dari Pencariannya. pemain-pemain yang ada aja yang sudah dipanggil dari U23, nggak perlu lagi dari luar. Toh nanti yang dimainin juga nggak akan jauh, paling maksimal 16 pemain turunnya atau 17 gitu. Karena waktu lawan Palestina dan lawan Argentina aja kan ada 2 pemain yang bahkan Lili Pali kan nggak dimainkan sama sekali ya. Jadi ada pemain-pemain yang juga nganggur di bangku cadangan pada saat 2 kali loh pertandingan FIFA Matchday. Ini apalagi ini hanya 1 kali ya. Mungkin aja 3 pemain yang dipanggil dari Solo ke Surabaya nanti ya balik ke Solo dengan keadaan bugar karena nggak main sama sekali ya. Ya itu dia yang kita sayangkan ya, pengalaman FIFA Matchday sebelumnya kan 2 game ya. Iya, ini sekarang 1 itu, game ya. Aduh sayang banget Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya punya kesempatan 2 game ya karena waktunya dari tanggal 4 sampai tanggal 12. Ini perkara lobby nih pasti nih. Iya. Selalu. Kurang mantap, kuat kurang ya. Harusnya Om Yuki dong lebihin. Karena saya aneh juga ya, dulu kita kan sejak ditangani oleh ketum yang baru, bahkan ketum yang lama pun lobbynya selalu dengan 2 pertandingan. Iya. Oh tiba-tiba sekarang turun lagi jadi 1 pertandingan. Sebenarnya Turkmenistan tuh ditawarin 2 game, tapi dia game berikutnya udah lawan yang lain. Oh, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Tapi kalau ngelawan tim yang sama, Ya kan pernah lawan waktu Timor Leste Curaçao kita 2 kali ya. back to back. Burundi Lawan juga Burundi ya, back iya, to sama. back. Yang nggak back to back kan waktu Argentina aja. Berikutnya Iya, Palestina. iya. Jadi ya itulah. Itu kan makanya ini juga gue kira perlu koreksi ya dari manajemen tim nasional bagaimana untuk menyusun jadwal uji coba FIFA Matchday itu memang harus diseriusin kalau kita memang mau naik level, apalagi target kita kan selalu naik peringkat ya. Jadi lawan-lawan itu udah harus kita list dan kita mulai negosiasikan setahun sebelumnya. Kan sudah jelas tuh bulan-bulannya FIFA Matchday tanggalnya ya. sudah jelas. Jadi terlepas dari di antara itu juga ada event-event AFF ataupun AFC segala macam, tetap FIFA Matchday itu prioritas yang paling penting kita harus susun karena itu bagian dari evaluasi kita sejauh mana peningkatan dan perkembangan tim nasional senior gitu loh. Betul. Karena kita nggak setiap momen kita bisa main di putaran final AFC atau apalagi Yang bisa final ngelawan Piala tim-tim Dunia ini gitu kan. ya. Jadi kesempatan untuk naikin peringkat itu ya adanya di FIFA Matchday gitu. Dan sebenarnya kan harus dipatokin adalah ini kan September. Nanti Oktober kan ada lagi ya. Bisa 2 pertandingan. Dan kita kan selama ini kan selalu pemberitaannya Portugal akan datang, Jerman akan datang, Brazil akan datang. Ngelihat jadwal mereka di Oktober, di Maret, di Oktober tahun ini, November tahun ini dan Maret tahun depan itu mereka udah kualifikasi Euro dan kualifikasi Piala Dunia. Nggak mungkin mereka meluangkan waktu untuk pertandingan persahabatan ke Asia. Jadi ya udah lupain mereka gitu loh. Jadi kayaknya nggak mungkin ya berarti. Kayaknya Jadi nggak mungkin nih. nggak mungkin karena FIFA Matchday kan mereka ikut kualifikasi. Amerika Latin udah kualifikasi September ini, Eropa kan Maret tahun depan udah persiapan untuk Euro mereka kan, nggak mungkin lah mereka. Kalau Euro itu kan grupnya udah ada kan, mereka akan menghadapi lawan-lawan yang nantinya akan setara dengan lawan-lawan di grup Sepadan. gitu. Tapi ini kan keluarnya dari mulutnya Pak Ketum, Mas. Iya mungkin saja, yang saya juga nggak tahu Enggak, kenapa dia belum. sebenarnya itu harapan. Harapan aja ya. Ketum Jadi belum aminin. pernyataan bahwa emang bakalan main gitu Iya, ya. Pak Ketum aminin aja. Karena tahun depan kan tahun genap ya, itu kan tahunnya Euro atau Iya, tahun genap iya, itu kan iya. tahun Euro, tahun Piala Dunia, jadi kayaknya nggak mungkin gitu loh. Iya, sulit ya berarti ya. Yaudah kita berdoa aja, kita amini, tapi jangan terlalu berharap ya Jebret Tim ya. Jadi ini intinya di FIFA Matchday kali ini hanya lawan 1 aja, Turkmenistan. Tapi akan naik nggak nih? Kalau menang naik. Enggak, kalau menurut Mas Gita menang nggak? Pertanyaannya Lawan itu. Palestina kan kita mau ngasih jalannya pertandingan nggak bikin gol. Rafael Struijk waktu itu kan luar biasa banget ya. Kalau menang waktu itu kan kita dapat poinnya lebih tinggi. Draw pun kita akan dapat poin kecil, tapi kalau naik nggak naik kan tergantung lawan-lawan yang ada di sekitar, tergantung peringkat-peringkat yang ada di mereka sekitar yang lain kita, ya. apakah mereka berhasil menang juga atau enggak. Dan perlu diingat ya gitu ya, bahwa kita tuh masih
peringkat 150 ya? enggak, di ASEAN tuh kita masih paling buncit. Iya, betul. Iya, kalau di ranking FIFA-nya ya. Iya. Kan yang pertama itu Vietnam, terus Thailand, Bahkan terus Filipina ya. Filipina, baru kita. Iya, di bawah ya, Mas. Kita nggak dihitung jadinya, makanya itu dia tadi gue bilang, kalau FIFA Matchday itu pentingnya itu kita harus sering manfaatin itu semaksimal mungkin. Ada jeda ataupun ada durasi FIFA Matchday ini kan sebenarnya FIFA Matchday kan dari tanggal 4 sampai 12 ya, rentangnya. Jauh, Itu lama juga rentangnya ya. gitu. Iya. Jadi kita bisa ambil di situ gitu loh. Makanya kalau Dua pertandingan tuh dari 4 Iya. sampai 12. Bahkan ada yang 3 ya, kalau Eropa ada kan 3. Eropa deket cuma Iya, naik iya. kereta aja nih mereka bisa main. Bang, itu enak akhirnya bisa menaikkan peringkat di Iya. FIFA ya. Nah ini kan kalau kita ngomongin kalau senior cuma bisa sekali doang, tapi nggak apa-apa lah, kita masih bisa dukung timnas U23 nih. Sintayong fokus di U23 aja, tapi dengan fokusnya Sintayong dan dengan lawan-lawan yang ada, ini bisa lolos nggak nih? Harusnya lolos. Harusnya lolos. Harusnya lolos. Kalau Karena kan tuh ada peringkat 3. Ada 4 dari 10 peringkat kedua terbaik. Peringkat ketiga ya. Peringkat kedua dong? Kedua. Oke, tapi kan dengan Sintayong udah fokus dengan U23, terus pemain juga aman semua kan, Bung Yuke? Nggak ada yang cedera kan sejauh ini? Aman sih. Itu bahkan Elkan Bagot pun juga di quote on quote diturun ke 23 kan. Iya. Itu kan bukti bahwa prioritasnya emang di situ. Iya, memang di Si kualifikasi. Marcelino juga turun ke Iya, 23 ya. iya. Jadi kita di U23 ini rasa senior nih. Iya. Karena banyak pemain-pemain senior juga yang ada di Kalau nggak bermaksud sombong, nggak bermaksud melangkahi apapun ya, belum juga melihat bahwa Turkmenistan tuh kayak apa, Turkmenistan Under 23 kayak apa, Cina Taipei kayak apa. Tapi kalau melihat Elkan Bagot ada di sana, Ferdinand ada di sana, Rafael Struijk juga akan masuk ke Under 23. Ya ini rockstar sebenarnya. Dan kalau rockstar nggak dapat peringkat kedua terbaik minimal kan rasa-rasanya aneh juga. Aneh, ada yang salah. Dan kita kan main di tanggal 9 dan 12 Iya. setelah kita melihat hasil Turkmenistan lawan Cina Taipei. Cina Taipei. duluan besok kan mereka mainnya. Jadi kita masih bisa lah istilahnya berhitung-hitung ya, Betul. melihat mereka main Sayangnya besok duluan. nggak disiarin TV tuh yang pertandingan itu, jadi repot kan. Yang pertama ya, hari Iya, Sabtu. nggak ada produksi sama sekali. Tadi gue Oh, nanya dari- ke Kalau gitu ntar kita ke Cina sana. Taipei. kita tahu loh. Jebret media harus ke sana. Iya dong, Besok Jebret pagi yang siapin nyiarin. tiket Ger. Ini squadnya Dep Dagri yang kesana ya. Tapi lucunya nih kan Sintayong katanya fokus di sini, tapi kok Sintayongnya malah nggak ada Nggak ya? tahu pas dia mungkin hari pertama masih nyiapin yang senior dulu kan. masih ngasih arahan ke Choi. Iya mungkin nggak tahu, gue nggak dengar kabarnya. Tapi memang yang hari pertama juga nggak ada tactical training. Yang 5 orang itu juga belum datang ya. 4 orang dari Eropa itu belum Oh, datang. 4 ya yang belum datang ya. ngumpul, dan hari pertama itu kan cuman conditioning doang, recovery kan para pemain. Jadi nggak terlalu inilah, nggak jadi isu lah. Jangan dijadikan isu lah. Itu jangan lah, Brar. Baru 20 pemain, cukup 20 pemain sebenarnya. Cukup ya. Kan Tapi udah lengkap belum tuh Ya, semuanya? yang pasti kan 4 dari Eropa datang 24 kan. 24. Kalaupun ada yang 3 kecapean lagi ya 3 lagi yang dari datang senior. kok katanya. Iya, Tadi aku baca datang. beritanya mereka Iya. datang Datang. katanya. Emang Si- masih belum datang Si karena Elkan masih juga gitu ya? datang kok. Iya. Elkan kan hari tanggal 30 kemarin dia masih main lawan Reading ya di Iya. Piala Liga itu. Dia main 90 menit loh. Jadi ya dari Eropa ke sini perlu waktu lah. Iya. Dan dengan ada Elkan, ada Ferrari, ada Rizky Ridho udah cukup kan 3 di belakang ya. Bukan begitu? Yes. Tadi kan Mas Gita sama Om Yukri bilang dengan squad yang ada, terus lawannya kan Cina Taipei sama Turkmenistan. Turkmenistan. Itu Under 23. artinya posisi posisi kita aman lah ya Iya, untuk aman. Kita tuan lolos rumah, kan. kualifikasi. Ya gitu ya. Iya. Cuma Iya. ini kan home turnamen ya. Iya. Udahlah itu absolut kita harus lolos sudah. Iya. Lolos kita nggak tahu, Iya. tapi kita harus sapu dua game itu dengan kemenangan. Udah nggak ada cerita itu. Kita tuan rumah, terus lawan-lawan ini boleh dibilang mereka memang pakai pemain U23-nya mereka. Kalau Iya. kita kan pakai pemain senior kita nih. Ya. Tapi lolos lancar atau lolos dengan harus Lolos hitung-hitungan lancar sih bergantung harusnya sama ya. yang lain ya? Karena kita kan dari penjaga gawang aja Hernando Ari udah punya caps internasional, Senior. caps Ya. senior. 3 di belakang semuanya caps senior. Rasa-rasanya aneh aja kalau, dan 4 poin kan udah cukup buat jadi peringkat kedua. Jangan peringkat kedua dapat. Bisa semuanya lah kalau. Di ini ya, di Aku jarang optimis loh, tapi kali ini dievaluasi. optimis. Oh, harus optimis. Iya, betul banget. Kita harus optimis lah ya. Pokoknya kita doain U23 maupun senior bisa menang dua-duanya, bisa naik peringkat FIFA dan bisa lolos juga kualifikasi. Ini kita masih punya bahasan yang lainnya, Jebret Tim, tapi setelah yang satu ini. Jebret Tim, yeay, akhirnya setelah melewati ribuan episode kayak drama Cina biasanya. Kalau Korea kan drama Korea tipis-tipis ya, kayak cuma belasan. Jadi Iya. yang banyak episodenya drama Cina tuh. Akhirnya Liga 2 jadi nih. Ini lengkap nih dari Sumatera sampai ke Papua. Luar biasa sekali. Ini gimana nih komentarnya
siapa dulu nih? Ya. Mas kita Bu Yuki dulu. Ini Akhirnya Liga 2 mulai nih. Ini sebenarnya liga yang sesungguhnya. Oh, kenapa tuh Bu Yuki? Kenapa ini liga sesungguhnya? Karena melibatkan semua pulau. Oh, dari Ini Sabang sampai idealnya Merauke. begini. Iya. Dari Sumatera, dari Banda Aceh sampai ke Papua. Di Dan 28 ya, Papuanya 28 juga tim. bukan cuma Jayapura. Iya, betul. Ropen juga. Ropen Iya. ada. Jadi ya ini sebenarnya kan potret Nusantara ya. Makanya waktu itu kalau nggak salah sempat rencana namanya jadi Liga Nusantara gitu. Jadi Liga Indonesia dan Liga Nusantara kan. Tapi nggak tahu kok belum diubah jadi Jadinya tetap Liga. Liga Namanya 2. udah tahu belum Bu ya? Pegadaian Liga 2 tahu, sekarang. tahu, ya, Pegadaian Liga 2. Semoga saja nih Liga 2 tidak digadaikan. Dan yang menarik gini loh, kalau orang bilang bahwa Liga 1 harusnya lebih mahal dari Liga 2, tapi ini operasionalnya akan lebih mahal dari Liga 1. Karena jauh-jauh ya, Oke, ya, enggak, benar. sekarang kan masih One way. grup ya, Sumatera sama Sumatera, Jawa Tengah, Ya. Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Barat sama Jawa Tengah. Tapi di Jawa terselip Jawa- Maluku kan ada. Iya, tapi Maluku kan mainnya di Iya, PTIK, iya. terus Jawa Oh, Tengah sama iya, Jawa karena Timur di jadi PTIK satu. jadi satu ya. Kalimantan, Sulawesi, Papua jadi satu. Tapi nanti kalau udah 12 besar, bisa aja kemungkinannya Sumatera tandang ke Sulawesi segala macam karena kan tergantung posisi mereka di grup. Dan Nah, itu kan fase berikutnya kan home away juga. ya kan, home and gitu. away juga itu yang bikin kan panjang banget gitu loh, Ini panjang tadi dan aku mahal. yang MC nih. Kok Intan yang mesti. Iya tadi aku yang MC sama Om Riko Ceper. Oh, sama Kok nggak ada Ceper. foto akunya sih? Ini siapa sih yang foto? Aduh. Mas Vino nih, masa foto aku nggak dimasukin sih? Iya tadi ini aku juga turut di sana nih. Tapi ini kan berarti tinggal 5 hari lagi ya, 10 Iya. September bakalan mulai. Terus kesiapan dari tim-tim ini gimana? Kan mereka udah sekian lama nunggu kepastian nggak Iya. main-main. Memang itu menariknya Liga 2 ya. Kalau nggak riuh reda itu berarti bukan Liga 2. Kalau nggak seru. Jadi gini, ada tim yang memang sudah antisipasi dari awal, sudah mempersiapkan diri, bahkan sejak November tahun lalu sudah bersiap, sudah menyusun timnya dan sudah latihan. Itu Ya. Maluku United ya. Oh, Maluku ya. Itu pelatihnya Kakak Ims tuh. Weh, Imran Kakak Al-Maruri. Im. Dan ambisinya kelihatan sekali, bahkan mereka sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan stadion Di sana Maluku, nanti di ya? sana. Jadi dan mereka sudah persiapan juga udah lebih panjang ya. Bahkan pemain-pemain Liga 1-nya juga sudah mereka rapatkan karena mereka ambil. Tadi kita sempat ngobrol Intan ya, ada Hendra Dibayau ya, terus ada Ilhamuddin Armain. Iya. Ini pemain yang berdarah Maluku tuh dipanggil-panggil lagi untuk supaya mereka bisa secara emosional, kemudian juga chemistry lebih cepat dapat. Iya. Pelatihnya juga Maluku juga gitu. Iya. Ini kan persiapan yang salah satu contoh tim yang ambisius lah menurut gue. Dan itu is oke. Tapi ada juga tim yang baru persiapan hari Senin kemarin baru Nah, latihan itu tim pertama, Persipura. Oh iya, Iya. ngumpulin pemainnya baru Iya, baru kemarin. latihan hari pertama, hari Senin kemarin. Ini hari apa nih? Selasa. Ini baru kemarin latihan. Berarti cuman bakalan Itulah ada Liga jeda 2. waktu 6 hari. Terus bisa nggak tuh? Tapi ya itu Liga 2 emang selalu seperti itu. Tahun lalu sebelum mereka diberhentiin bahkan salah satu dari orang kita Akmal sendiri meratakan ya bahwa repotnya melatih Coach Akmal. Coach Akmal repotnya pada saat dia terpilih menjadi pelatih Persiraja pada Iya, saat iya, itu. iya. Walaupun kemudian memang tidak terbukti prestasi karena Liga 2 terlanjur diberhentikan ya. Dan ini memang mungkin agak beruntung ya bagi Persipura walaupun persiapannya baru kemarin ya, tapi yang mereka kumpulin ini pemain-pemain kelahiran Papua ya, yang notabene dulunya juga pernah memperkuat Persipura di era Liga 1 kan. Ini ada Ian Kabes ya, kemudian juga Wanggai ada di sini. Iya, Roni Bora Perait, terus ada Manewar ya. Banyak sekali pemain-pemain yang lama lah, Tipa Justinus Pait, dan ini yang mungkin sedikit agak menolong ya, supaya mereka dari sisi chemistry nggak lagi raba-raba. Iya. Dan pelatihnya Tony Ho juga dulu pernah Udah pernah, membantu Persipura juga, sempat jadi asistennya Alfredo Vera 2016 waktu pas TSC, sama waktu Mereka juara itu ya? Iya, waktu 2019 juga. Jadi bukan pelatih yang asing juga, pemain-pemainnya juga pemain lama gitu. Istilahnya kayak reuni aja gitu sebetulnya. Tapi kan. mudah-mudahan itu yang ngebantu mereka Iya, bisa untuk ya mudah-mudahan lebih gampang walaupun ya. dari sisi persiapan ini Fisik anti juga kan. teori sih sebenarnya, Iya. cuma beberapa hari mereka ngumpul gitu. Enam Dan, ya. dan beberapa klub kan juga ada pemain-pemain yang punya nama di Liga 1 ya, kayak Andik udah main di Persiraja. Oh iya, Oh iya, Andik Andik ya, Persiraja, jadi di iya. Persiraja. Jadi secara apa ya? Boasel di Secara Bekasi. kualitas nama ada di sini walaupun mungkin udah ada penurunan kualitas dari permainan mereka tapi bisa mengangkat Liga 2 harus
seharusnya. Iya, iya, seharusnya gitu ya. Bisa. Dan kalau nggak rame-rame lagi soal tunggakan gaji, bukan Liga 2 juga. Itu dia. Ini kan karena efek Semoga tahun lalu juga- ya yang diberhentikan mau nggak mau. Ya, gitu. nah tadi juga sebenarnya ada kan tadi ada ini dia nih. Ya, 9 klub ini Tuh yang masih. dia penunggakan gaji di Iya. klub Liga 2. Nah ini wow. Ini kurang lebih 5M ya. Iya, iya. Iya, 5 koma ya. Sekitar Ini 5M. gimana nih Termasuk ceritanya? diantaranya Persijap yang nanti akan membuka pertandingan di Lamongan lawan Persela Lamongan. Itu sih isunya kecil ya, sebenarnya cuma satu pemain ya, harusnya bisa Mana? diberesin. Iya. Oh, yang 50 ini. juta itu. Yang paling krusial itu di Persikap Bandung sama di PS Riau tuh. Iya, 1,5 1,5, sampai 1,3 miliar Ini gitu. juga hampir, oh ini 26 pemain juga tuh. hampir Dan 1 M. kemarin gue lihat Persiraja udah klaim sudah dilunasi, bahkan di post juga di Instagram mereka lagi bagi-bagi duit pemainnya. Jadi mereka klaim bahwa Persiraja udah lunas, tinggal kayak Kalteng nih yang juga itu PR juga tuh ya, banyak banget tuh. PSMS juga masalah juga, walaupun dari pihak PSMS sudah menyatakan bahwa sebetulnya mereka dengan para pemain kemarin sebelum bubaran udah ada kesepakatan gitu loh. Tapi nggak ngerti lah, tetap aja dilaporin KPPI kan. Nah, itu yang gue pikir juga harus menjadi perhatian lebih ya, bagaimana keseriusan PT Liga maupun PSSI dalam men-treat Liga 2 ini supaya kalau mau dinaikin levelnya, gengsinya ya harus dibenahi juga regulasinya. Terus lisensinya juga harus diperketat. Kalau tim ada yang masih nunggak gaji ya jangan main gitu, jangan dibolehin main. Kayak tahun lalu kan Hendrika Aji dari CEO-nya APPI kan bilang musim lalu itu sebelum mulai udah beres. Nah kalau musim ini dengan jumlah tunggakan yang begitu besar belum beres tapi tetap dijalanin, artinya secara kualitas menurun malah kan. Nah itu yang gue kira juga harus dijadiin perhatian besar gitu, jangan nganggap remeh gitu. Harus diselesain dulu, apalagi ini banyak ya, Banyak, nggak iya. apa maksudnya lebih dari 3 bahkan. Kalau Mas Gita sendiri ngeliatnya gimana Mas? Ini harus gimana nih penyelesaiannya? Iya, mau nggak mau dalam minggu ini ya harus diselesaikan. Karena beberapa klub itu kan memainkan pertandingan pertama di tanggal 10 dan tanggal 11. Liga yang akan dimulai. Terus kan mereka dari mana lagi kalau nggak nanti akan terus akan Membengkak ya. berhutang. Iya, kalau dan nggak sebagainya. diberesin nggak beres-beres. Karena ada apa ya? Ada semacam ada semacam tabiat bahwa pada saat dibiarkan seperti itu, oh ya udah ini kesempatan bahwa mereka tidak harus melunasi. Itu kan kasihan pemainnya juga. Iya, jadi. betul sekali. Karena ini berarti dan itu pemain-pemain sudah harus bertahan. mengundang perhatian Menpora loh. Iya. Oh, iya. Mas Dito bilang bahwa saya juga ngalamin musim lalu kan dia juga ikut nanganin Rans kan. Salah satu ownernya Rans juga kan Dito kan. Dia bilang memang untuk persoalan finansial nih Liga 2 nih PR banget. Jadi dia bisa ngerasain gitu bagaimana manajemen itu sangat penting. Gue nggak tahu standar manajemen Liga 2 tuh apakah sudah diatur ya dalam regulasi PT LIB atau bagaimana, gue nggak ngerti gitu. Tapi yang jelas ini memang sangat harus diperhatikan lebih ya. Soalnya kan dengan demografi yang sangat terbentang luas, logikanya itu cost-nya lebih besar. Besar. Dan mereka bukan kayak Liga 1. Liga 1 itu kan semua pertandingan disiarin. Iya. Jadi mereka akan dapat pembagian rata dari hak siar. Ini kan enggak, hanya berapa? Dari 1,250. Iya. 1,250 subsidinya. Kecuali yang grup 4 ya, yang daerah Ya, Papua sana daerah itu sana ya. 1,5. Oke, jadi ini sebenarnya sama ya. Jadi dapat masing-masing Dapat subsidi, subsidi. Tapi masalahnya apakah memang ini menutupi? Iya, pasti nggak Perjalanan. nutup. pasti enggak. Berarti ini artinya harus dari timnya sendiri, Iya, dari sponsor ya? Iya, harus ada sponsor. Kalau enggak ya susah gitu loh, berat. Selama ini kan memang seperti tambal sulam. Iya, iya. Gali lubang tutup lubang lubang, begitu ya. terus. Makanya itu nggak akan Pemain tuh nggak akan selesai kalau memang nggak ada komitmen dari tim Liga 2-nya sendiri. Ya, ini berarti benar tadi kata Bung Yuke sama Mas Gita ya. Artinya yang tunggakan, maksudnya hutang-hutang sebelumnya harus dilunasin dulu. Kalau enggak nanti malah membludak. Karena kan ini bakalan ada pengeluaran lagi. Iya, betul. Dari pemain harus berangkat kemana-mana, latihan, Iya, makan, dan lain-lainnya ya kan? Operasional cost lah. Iya. Operasional. Bahkan kalau menghitung grup 1 misalnya, itu kan isinya Sumatera semua ya. Iya. 7 klub yang ada di Sumatera. Cuma kan tetap aja cost mereka kan tinggi, kayak misalnya perjalanan dari Banda Aceh ke Palembang pun akan memakan biaya juga kan. Padang juga. Padang belum Riau. lagi. Iya, ke Riau. Belum lagi kalau Medan. Papua, ngitungannya kan mereka harus sampai ke Kalteng ya. Iya, Persipura itu harus ke Kalteng. juga ya. Kalteng juga harus ke Persipura. Jadi ya pasti akan sangat merepotkan, dan ini yang harus benar-benar diatasi dengan sangat baik, karena ya kalau hutang terhutang ya akan terus-menerus jadinya. Ya, ya. Dan mungkin dari Liga 2 ini berjalan
kan itu mungkin ada sisi-sisi negatifnya ya yang memang belum terselesaikan, tapi mungkin ini juga jadi angin segar ya buat pemain-pemain Liga 1 yang belum ada kesempatan bermain di klubnya, kan jadi bisa dipinjamkan dulu, mereka ada menit bermain gitu-gitu. Nah kalau Bung Yuke sendiri melihat ini seperti apa, Bung? Ya bagus lah, terutama pemain-pemain muda yang ada di tim senior Liga 1 tapi kurang dapat jam bermain bisa dititipkan ke Liga 2. Liga 2. Itu kan kalau nggak salah di PSIS ada ya, si Rido Suhada, satu lagi ke Bekasi ya, iya, sama Rizky Dwi sama Rizky Dwi. Itu Rido itu dari Garuda Select tuh sebelum itu, Garuda Select Jili 3, terus dia dari musim sebelumnya, 2 musim lalu udah bersama PSIS. Itu usianya masih 19 tahun, jadi kalau dia bertahan di PSIS sekarang yang sedang on fire ya, sulit dia dapat tempat gitu. Jadi dan Liga 1 itu kan makin lama makin sulit bagi pemain-pemain muda dan lokal adalah karena 5+1 itu kan sekarang pemain asingnya banyak, belum lagi pemain-pemain yang menjadi warga negara Indonesia dan mereka punya skill dianggap sebagai pemain asing ya, jadi mereka akan terus punya menit bermain yang banyak, itu membuat pemain-pemain ini jadi tidak bisa bermain, dan dengan ada Liga 2 mereka diuntungkan. Dan di Liga 2 itu kan ada aturan harus mendaftarkan 3 pemain U21 kan, dan 1 harus wajib main 45 menit. Jadi itu memang slot yang disiapkan untuk pemain-pemain muda kita supaya juga dapat kesempatan main di Liga 2 gitu. Nah tapi sekarang ini kan ada peraturan Liga 2 itu harus ada pemain asing ya, 2. Boleh ada pemain asing, 2. Satu bebas, satu Asia. Nah kalau dari Mas Gita dulu deh ngelihatnya itu gimana Mas, adanya pemain asing yang diperbolehkan untuk main Liga 2? Iya, rasa-rasanya itu akan, tapi pemain asingnya kan pasti dengan pembayaran yang tidak sebesar pemain di Liga 1 kan. Artinya harganya dan itu ya kita nggak tahu kualitasnya, jadi ya dengan harga kan ada kualitas biasanya ya. Dan kalau hanya 1+1 sih rasa-rasanya akan membuat pemain-pemain domestik akan bisa berkembang di sana. Justru malah mereka bersaing ya. Kalau Liga 1 kan persoalannya kan dulu 3+1, 3 dari manapun, 1 dari Asia. Sekarang bahkan 5+1, 5 dari manapun, 1 dari ASEAN. Memang ada pemain-pemain ASEAN yang menonjol seperti Gali, kemudian penjaga gawang Arema itu kan juga menonjol ya permainnya. Tapi kan nggak semua menonjol gitu loh yang dari ASEAN. Itu yang ada penurunan, tapi mereka mau nggak mau terus main, yang membuat pemain-pemain domestik itu nggak banyak bermain jadinya. Nah ini dari Kalteng ya, itu ada Ottovia Dutra ya. Ya Ottovia Dutra udah di sana ya. Dia di dulu dia pernah di Persija, pernah di Persebaya gitu. Ya. Ini sebenarnya bagus ya, ada 2 pemain asing ini, paling nggak nih menjadi stimulan lah ya, menjadi insentif untuk menaikkan kualitas dari Liga 2 yang kemarin kan lokal semua. Dutra udah naturalisasi. Udah, makanya ini kan bisa trik juga kayak tadi nih di Persipura kan ada si Iqbal apa namanya? Ada pemain asingnya juga tuh. Siapa? Aduh lupa. Di Liga di Persipura ini yang dulu juga naturalisasi juga. Bio Paulin. Ini kan juga naturalisasi juga. Jadi ya bagus lah bahwa ada kesempatan ya buat pemain-pemain, terutama pemain naturalisasi yang sudah out of date. Kalau mereka main di Liga 1 masih punya kesempatan di sini, paling nggak ada kerjaan lah, nggak main tarkam gitu kan. Ya tapi semoga juga semuanya tadi yang banyak ditanyain sama wartawan di preskon adalah permainannya akan banyak MMA-nya nggak nih? Oh, kan gitu takut ya. Iya, mudah-mudahan jangan sampai ada sepak bola plus MMA di atas lapangan. Karena takut, karena mereka khawatir sampai diberhentikan lagi, karena kan ini udah berjalan dan mendapatkan izin panjang pertama kalinya katanya. Dan bagusnya sekarang kan semua pertandingan disiarin gitu. 260 itu disiarin termasuk sama Next Parabola kan. Sisanya Liga 2. Sisanya sama video dan Indosiar. Indosiar tuh nyarin berapa ya? Tadi 100, ya kan? 120 yang disiarin. 120. Kan jumlah pertandingannya semua 260 kan. Nah itu yang setahu gue sisanya tuh disiarin sama, kan ada Next Parabola juga. Jadi mungkin dibagi kan. Artinya perhatian orang sekarang, publik juga bisa langsung melihat gitu bagaimana kepemimpinan wasit. Karena itu penting juga. Kalau tadi Intar mengatakan jangan sampai ada MMA kan juga tergantung bagaimana kualitas wasitnya, wasit Liga 2 kan. Dan perlu kita ketahui juga dari kemarin itu sebenarnya udah banyak wasit Liga 1 yang di downgrade ke Liga 2. Iya, karena kelakuan mereka pada saat Liga 1. Karena dianggap nggak lolos kan. Waktu pas awal ini gitu, menentukan gitu kan juga banyak yang diturunin yang kualitasnya juga sebenarnya nggak kalah gitu. Tinggal bagaimana level fitness mereka, terus mentalitas mereka gitu ya. Dan kemarin kan Pak Erik juga sudah membuat workshop untuk, kalau kemarin lebih ke wasit, sekarang ke penunjuk wasit, ke penilai wasit, ke penugas wasit. Karena itu yang sempat dimasalahin juga gitu, gimana sih nih wasit kayak gini masih mimpin, ya kan? Itu kan dari
itu kan mengikuti rekomendasi dari si penunjuk dan si penilai wasit itu. Sekarang penilai wasit itu yang lagi dievaluasi sama ketua komite wasit Bapak Erick Thohir. Kan dia memang melangkap kan. Iya. Itu kan pelatihan yang bagus lah. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan aja dengan adanya ini semakin bisa membuat Liga 2 semakin maju, semakin baik lagi. Jangan sampai terhenti lah di tengah-tengah kompetisi. Kalau itu nggak boleh terhenti ya. Iya, itu kan efek kemarin dia terhentinya ya. Iya, efek dari Kanjuruhan kemarin betul. ya. Oke, nah Jepret Team ini menarik banget ya, Liga 2 udah mau mulai lagi. Kalian pasti senang banget kan bisa nonton di mana-mana karena tadi Bung Ike juga bilang 260 semua pertandingan disiarin, jadi kalian bisa nonton dari rumah. Nah, kita bakal bahas lagi nih, ada yang seru juga tapi setelah yang satu ini. Nah, tadi kita udah bahas soal Liga 2, ini kita pindah ke Liga 1 yang makin kompetitif juga nih. Ini juga menarik banget, El Clasico, super big match ini antara Persija versus Bali. Persib Bandung, kenapa jadi Bali ya? Persija udah bagus-bagus, tadi openingnya jadi jelek lagi nih kan. Gak apa-apa lah ya, santai di negeri. Persija lawan Persib Bandung yang akhirnya imbang 1-1 nih. Ini tapi malah membuat semua pihak di Persija kecewa, apalagi Jackmania nih. Nah, tapi kita bahas di sisi pertandingannya dulu deh. Nah, ini setelah 2 musim belakangan ini kan mereka selalu saling mengalahkan kan satu sama lain, tapi ini akhirnya pertandingan ini harus real lagi. Ini apakah hasilnya cukup fair atau seharusnya kalau melihat pertandingan kemarin salah satu tim bisa menang? Fair to fair sebenarnya ya imbang fair aja ya. Kenapa? Karena dalam 15 menit terakhir itu Persib pegang kendali. Artinya di tengah Persija bagus di 3/4 pertandingan, mereka seperti tertekan sebelum kartu merah buat Hani pun mereka tertekan, dan beberapa kali Ciro Alves lepas tapi nggak bisa bikin gol. Terus kan kalau kita lihat gol balasan itu Mark Lok yang benar-benar luar biasa, lepas dari penjagaan kayak kesihir para pemain Persijanya. Dia lepas, dia kasih umpan terus dimanfaatkan oleh David De Silva. Tapi sebelum 1-1 emang ada beberapa peluang dari dua tim. Jadi artinya kalau aku berpikir bahwa hasil imbang ya cocok-cocok aja melihat. Mungkin kecewanya adalah karena Persija sepertinya mengendalikan permainan selama 75 menit. Itu yang mungkin membuat supporternya jadi kecewa dengan hasil imbang. Iya. Kalau Bung Yuki melihatnya? Iya, objektif sih imbang ya. Karena memang Persijanya juga mainnya nggak mengesankan juga. Terus Persibnya juga lebih banyak nunggu ya. Kalau di awal laga itu lebih banyak nunggu. Dan kelihatannya memang nggak semuanya dimainin pertama ya gitu. Sebenarnya si Persib ini Bojan Hodak nih bisa aja langsung memainkan full team ya. David Da Silva dimainin duluan, terus ada Ciro kan, ada Maklok itu kan, gue juga agak surprise juga, nggak dimainin semuanya gitu ya. Beckham juga baru turunin babak kedua, ya kan. Kayaknya memang itu taktik yang dia terapkan. Sebenarnya kalau Persibnya berani sejak menit pertama dia full tim gitu ya, bukan nggak mungkin malah Persib yang mendominasi tuh, karena Persijanya memang lagi nggak bagus. Iya, tapi juga kelihatan ya Persija tuh kayak 75 menit oke, tapi setelahnya kok tapi kayak kan secara umum El Clasico kemarin nggak menggambarkan El Clasico. Ya, bosan mainnya, monoton, jadi direct mulu gitu. Sorry, aku di stadion. Oh, Mas Gita di stadion? Menit ke-60 tuh tidur loh. Serius. Beneran? Bukan tertidur. Mungkin karena capek atau tidak. Tapi karena memang, capek apa karena bosan? Ya, mungkin ini ya, karena mereka nggak attack, mereka muter-puter di antara. Iya, hati-hati sekali mainnya. Terus mungkin kalau ada pemain yang luar biasa, Rizky Ridho ya, itu dia ada 2 kali blok, 1 blok dan 1 bloknya di garis gawang loh, blok terhadap tandukan dari Ciro Alves itu bagus banget dia. Tapi terlepas apapun ini hasil yang pantas gitu loh. Hasil yang udahlah oke lah memang. Ya memang menggambarkan pertandingan itu sendiri gitu ya. Walaupun nggak menggambarkan permainan yang kita tunggu ya. Ini pertandingan, ini derby yang paling jelek yang gue lihat. Paling nggak dalam 2 musim terakhir tuh mereka kan selalu seru ya. Taktikal, intensitas. Kalau kemarin tuh kayaknya menghindari kalah aja. Buang-buang bola. Dan biasanya penuh drama. Ini ada drama drama adu mulut dari pemain tuh ada. Tapi drama gol dianulir tuh nggak ada kan, biasanya El Clasico ini kan selalu gol dianulir ya. Gol dianulir atau gol yang lewat garis gawang nggak disahin. Tapi ini sama sekali nggak ada. Jadinya apa ya? Jadi kayak ada rasa hambar pada saat nonton pertandingan. Terus akhirnya supporternya jadi kesel sendiri, nggak puas sendiri, ribut sendiri. Iya, malah jadi ada keributan sendiri ya. Ini tapi kan Persija tuh tadi Mas Gita juga sempat bilang, tadi aku bilang ya 75 menit pertama itu oke mainnya, tapi setelah itu tuh kayaknya dilepas gitu aja. Itu juga setuju nggak sih kalau ngeliat mereka main? Mas Gita tidur ya menit 60. Gimana ya? Bukan dilepas, lebih karena ini ya, masuknya siapa sih? David Da Silva
itu bikin perubahan iya. Oke. Terus kartu merah Persija bikin mereka main 10 pemain, ada yang bolong. Jadi ada faktor juga Makin ya. tertekan, ada yang bolong di tengah. Iya, itu kenapa 15 menit terakhir didominasi oleh Persib. Tapi sebelum 15 menit terakhir itu ada juga peluang Persib. Jadi nggak benar-benar dominasi dari Persija. Persija tuh ya itu tadi kenapa yang bikin ngantuk, artinya muter-muter mainin mereka. Mengamankan 1 gol itu kan biasanya bikin pertandingan jadi boring gitu. Persija juga udah kelihatan hilang gripnya itu sejak awal babak pertama, begitu pas Riko Simanjuntak ketarik tuh gitu ya. Riko itu kan rohnya Persija. Udah kapelannya sama si Simic nggak jalan, begitu Simicnya babak kedua gue juga kok ini nggak diganti-ganti, padahal udah jalannya udah susah itu, udah berat dia gitu. Sama lah kayak Iqbal Nivo juga kan berat banget itu. Juga nggak diganti-ganti juga. Padahal kalau dari Persija tuh kalau lihat di sini cadangannya masih ada Witan loh. Terus masih ada Ansa Muyama di cadangan, tapi nggak dimainin, nggak ngerti. Ada yang menarik juga duelnya Simic dan Nick Kuipers. Nick Kuipers menguasai jalannya, menguasai duel mereka. Terlepas dari 1 gol Simic yang benar-benar dia kecolongan, tapi selebihnya dia benar-benar mematikan Simic sama sekali. Jadi nggak gerak Simic. Nah kalau dari sisi Persibnya sendiri, ini kan dia sebenarnya 15 menit terakhir kan mereka bisa mencetak gol. Itu mereka emang main panas belakangan atau tadi Bung Yuke bilang karena memang pemain-pemain intinya juga banyak disimpan baru dikeluarin di babak kedua. Ya iya ada pengaruhnya, itu bagian dari taktik pertama. Yang kedua Persijanya juga udah main 10 orang gitu loh. 10 orang terus nggak ada pergantian yang signifikan lah. Kalau tadi gue bilang kan ada Witan yang kalau memang Persija mau lebih agresif kan masukin Witan gantiin si Simic misalnya gitu kan, tapi kan nggak kejadian. Nggak tahu apakah Witan nggak fit ya, tapi dia dipanggil timnas kan. Jadi itu tanda-tandanya kita nggak tahu lah itu kenapa. Karena sebenarnya Persija itu juga punya pemain-pemain yang masih bagus yang bisa dimainin. Nah di lalanya itu pemain-pemain penggantinya kayak Reski Fandi, terus Hanif nggak perform gitu loh. Nah ini 5 menit aja mainnya. Iya, tapi walaupun dengan kartu merah yang ya ada pelanggaran naik ke atas dia ya kakinya, jadi dianggap itu pelanggaran. Walaupun mungkin yang bikin protes adalah kok nggak ada kartu kuning dulu langsung kartu merah. Tapi kalau dibilang Hodak juga melakukan pergantian dengan sangat baik. Masuknya Beckham Putra menggantikan Fresh Butuan itu kan membuahkan hasil ya. Berkali-kali dia masuk dari sisi kiri pertahanan Persija, itu bikin repot. Kemudian yang membuat Mark Klok juga agak bebas ya berkreasi, ya gol balasan datang dari kreasi Mark Klok sendiri. Nah tapi kalau ngelihat Iqbal Nivo masih oke nggak di atas lapangan kemarin? Enggak sih. Udah berat ya? Ya gue harus katakan enggak gitu. Gue rasa juga Persib sudah juga tahu menyadari. gitu. Mungkin karena keterbatasan level fitness pemain-pemain yang lain di lini pertahanan, Iqbal Nivo mau nggak mau dengan pengalaman yang dia punya, barangkali itu jadi pertimbangan Hodak memainkan dia. Tapi kita lihat sendiri di lapangan dia udah keteteran, diajak lari pun berat gitu loh. Kalau dibilang istilahnya kalau agak kasar dikit berat pantat ya dia. Itu kan juga dia diganti gitu ya, nggak full juga. Itu yang bikin diganti sama Da Silva itu kan. Kuipers mau nggak mau kan akhirnya harus melapis terus menerus. Tapi kemarin juga kan ngelihat Ferrari emang nggak jadi ke kepolisian atau emang boleh izin keluar? Boleh, jadi memang ternyata tuh pendidikannya cuma sebulan aja. Sebulan aja, terus mereka kemudian boleh kembali karena mereka lewat jalur prestasi kan, jalur khusus kan, jadi dapat treatment khusus. Dan sekarang mereka balik ke klub kebetulan aja, nggak baru main tadi aja. Karena setelah itu kan dipanggil timnas lagi, jadi nggak bela klub lagi tuh. Nggak jelek juga Ferrari kemarin. Dia ada peluang kalau ada peluang tuh waktu pas bola dari si siapa namanya itu pemain Gayos yang bola free kick, kalau dia timingnya pas tuh sundulan kan depan gawang tuh jadi tuh. Walaupun bola itu Mark Klok tuh masuk dari sisinya dia, tapi dari sepanjang pertandingan dia sih bermain betul. Bagus, pertama bagus. Karena kalau gue lihat kemarin gitu memang karena pas Riko Simanjuntak udah keluar di babak pertama, dia yang lapis ya. Terus akhirnya kagak ada pairing yang bagus untuk buat bantuin si Simic. Akhirnya ini banyak pemain-pemain dari lini kedua naik. Termasuk Ferrari kan juga tuh naik. Dia tinggi terlalu. Naik turun ya kan untuk ngambil momentum gitu. Jadi begitu pas kejadian gol itu dia udah terlambat. Tapi secara overall
dia oke, main bagus gitu loh. Oke. Nah ini artinya tapi kalau dari keseluruhan pertandingan banyak banget ya evaluasi buat Persija dan Persib di pertandingan kemarin terutama. Seluruh Liga 1 ini Persib harus banyak evaluasi. Kalau dari Mas Gita dulu. Kalau ngeliat posisi mereka ada di 8 dan 11 ya. Itu rasa-rasanya bukan Persija Persib ya. Bukan posisi mereka seharusnya ya. Posisi mereka saat ini dan ini mungkin aku lupa tuh berapa musim yang lalu waktu mereka saling mengalahkan itu mereka ada di posisi lebih tinggi dari ini ya. Persija 12 ya. Persib 11, Persija 12 Ya, sekarang. 11, 12. Waktu habis hasil ini mereka 8 dan 11, tapi kemudian hasil-hasil lain menyusul mereka jadi 11 dan 12 sekarang. Ya, pressure yang paling besar sebenarnya lebih ke Persija ya. Karena dalam 5 laga terakhir Persija nggak pernah menang nih. Itu tekanan terhadap Thomas Doll tuh sekarang lumayan kenceng tuh. Apalagi supporter udah mulai berisik kan ya. Iya. Sangat. Terus Mereka dituntut ya sama supporternya. kayak minggu lalu mereka waktu lawan Dewa United kan. Nah itu tadi nggak fair ya adalah mereka marah dengan adanya supporter Persib, tapi mereka sendiri datang loh ke Indomilk Arena dengan sekelompok bahwa mereka ngasih support Persija, kemudian menuntut Persija yang kalah 2-0 saat itu untuk berbuat sesuatu yang lebih. Gitu. kalau Persib sih kemarin praktis nih mereka dalam 4 laga terakhir nggak terkalahkannya gitu. 2 diantaranya menang kan lawan Semarang sama lawan Rans. Iya, betul. Jadi Hodak nih relatif aman lah. Lagi naik ya sekarang dia. Tapi Klasemen juga tadi boleh nggak Ger? Lihat lagi Ger. Klasemen Malah tadi. Persija ya, tapi Persija di bawahnya Tuh berapa? 11-12. Tapi sebenarnya wajar ya di kompetisi yang lagi jalan ini 2 tim besar tuh ada di posisi 11-12. MU dan Chelsea juga 11-12 kan. Ya. Ternyata kesana. Gak usah nyari yang gak ada di luar sana. Merah dan biru. Chelsea. Walaupun kemarin biru pakai putih. Oh, ternyata ada yang di bawah ya. Ternyata cocok lah mereka ini sama lah ya. Tapi kemarin kan seru juga selain di atas lapangan, ini di belakang lapangan juga di baku penonton lah. Ini juga heboh nih. Lempar-lemparan banyak botol berterbangan lah. Ini kenapa sih kok bisa kayak gini? Nggak puas itu kayaknya. Iya, dia kan mereka nggak puas. Tuntutan dari mungkin udah berderet Iya. dari beberapa laga gitu ya. Ya artinya kan ini jadi PR juga ya untuk koordinator The Jack ya. Diki Sumarmo kan juga Bilang sendiri ya, Diki ya. ngomong juga kan di medsos dan gue suka karena gentle ya. Iya. The Jack ngerasa ataupun koordinator dari The Jack ini merasa masih banyak yang perlu dibenahi gitu. Dia minta maaf gitu ya. Itu bagus lah menurut gue ya. Artinya ini juga harusnya juga jadi cermin untuk The Jack yang lain bahwa ketika hasil nggak sesuai dengan harapan harusnya mereka juga jangan cuma teriak-teriak ke sebelah doang gitu ya. Mereka introspeksi ke dalam juga, iya kan? Iya, betul. Jadi supaya sama-sama melakukan perbaikan lah, introspeksi lah. Kalau mau jadi supporter yang membantu timnya, cukup duduk memberikan support, nggak lempar, udah. Iya. Kalau teriakan-teriakan mah nggak bisa diapa-apain, ya kan? Tapi kalau dibentuknya aksi, itu pasti klub yang rugi. Iya, gitu. harus lebih dewasa lagi. Kalau teriak-teriak sepanjang pertandingan seperti ngatain lawannya itu bego dan segala macam itu seluruh supporter sih akan melakukan hal yang itu kan di Inggris pun juga kayak begitu. Iya, di tengah kita ingin mendukung tim kita pasti kita melakukan itu. Tapi kalau sampai ada pemukulan segala macam. Tapi kemarin sih senior Jackmania itu bertindak dengan cepat ya untuk mengamankan supporter-supporter yang dianggap sebagai bobotoh yang datang ke sana. Jadi Provokator ya. ya provokator lah segala macam. Belajarlah dari fans MU ya. Ya. Iya, ini lagi. Om Yuke nggak tayang ya, bukan Om Yuke ya. Bukan. Oh. Itu ada momen kemarin ya pada saat tendangan bebas terakhir Persib di penghujung pertandingan. Kirain mau ngomongin MU, Iya. Arsenal. Itu aku sampai berdoa jangan sampai ini masuk kenapa? Kan sangat repot itu stadion. Oh kalau iya masuk. iya iya. Heboh Bayangin ya. mereka unggul tuh sampai 75 menit Iya. mereka disawakan kemudian mereka kebobolan di menit akhir. Bayangkan kayak lebih apa heboh itu. lagi dari yang kemarin. Tapi emang stadion itu rawan sih Iya, kita emang iya. Patriot itu ya. Deket sama kota memang di pinggir kota Iya. itu bukan di Dan- pinggir. dan Di kota yang tengah ram- kota, dan di kota tengah yang rame itu Kotanya ya. rame loh itu. Terus lapangannya juga enggak lah masuk ke groundnya gitu ya. Terus terlalu Kurang dekat gitu. sama kompleks sama rumah sakit juga ya di belakang. Itu pinggir jalan pinggir persis. jalan. Protokol itu jalan protokol itu. Kan Iya, Wibawa aku tahu, Mukti ya. juga di Terus kota, kiri. tapi kan itu kan daerah sunyi di kotanya, dalam. Ya, ini benar-benar penduduk semuanya di sini. Serba salah sih gitu. Kalau Persija ngambil home-nya di Wibawa Mukti itu lebih dekat sama Bandung. Takutnya ada ini lagi insiden di luar lapangan. Dan Jadi menariknya serba adalah salah. kemarin tuh pas jalan pulang nyari kendaraan itu seluruh toko tuh tutup, malas toko-toko itu buka. Oh, karena takut ribut iya, ya? takut ribut pasti. Oh iya iya, tapi harus pindah kemana lagi nih?
Ya harusnya kan sebenarnya kalau tidak ada FIBA Basket World Cup, tidak ada KTT ASEAN kan Senayan. mereka akan main di GBK itu. Iya, main di GBK. benar. Dan itu kan sudah diminta oleh LIB untuk dimainkan di Bandung. Jadi Persib lawan Persija. Ya Persibnya nggak mau dong. Karena putaran kedua main di Bandung kan lebih menguntungkan pasti Iya, kan. iya. Berarti tapi sebenarnya yang harus dibenahi adalah ya sikap dan juga perilaku para supporter juga ya, gimana caranya bisa menjaga supaya klubnya tidak mengalami kerugian dan tidak mengganggu sekitar juga. Nah ini seru banget Jepret Team, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Sigita sama Muyuki di bahasan yang lainnya. Ya lanjut lagi kita ke hasil Liga 1 kemarin setelah week 11 lumayan ada banyak perubahan ya. Boleh lihat klasemen lagi? Karena kita bakal bahas nih Bali yang harus turun setelah kemarin dikalahin sama PSIS Semarang. Mana Bali? Duh, posisi Oke, 8. peringkat ke-8 ya. Kemarin mereka kalah sama PSIS. Nah ini kalau PSIS ngelihatnya mereka main bagus secara overall atau kayaknya cuma bagus di babak pertama aja, di babak kedua Bali yang bangkit atau gimana nih Bung Yuke? Itu pertandingannya menarik lah. Anyway, banget ya. itu pertandingan yang menarik ya. Lebih menarik itu daripada Persija lawan Persib. Iya betul. Kenapa tuh Bung Yuke? Agresivitas, determinasi, intensitas, fighting spirit, semua mereka tumpahkan ya di lapangan itu. Terutama Semarang ya di babak pertama, wah luar biasa, seperti tersengat listrik ya, mainnya kencang banget. Dan ya Bali kalau nggak memberikan perlawanan ya bukan Bali. Tetap kan mereka dengan kualitas pemain yang mereka miliki, mereka berusaha lah. Terutama di babak kedua ya mereka bangkit. Tapi menurut gua ini pertandingan yang sebenarnya seimbang lah sebenarnya sih. Kalau babak pertama milik Semarang, babak kedua milik Bali, walaupun akhirnya kan skor beda gitu karena kita lihat Semarang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang mereka punya gitu. Ya, ya. Dua sisi PSIS sebenarnya. Kalau main away mereka berantakan. Mereka hancur loh waktu lawan Dewa United ya 2 minggu. Dewa United ya 2 minggu lalu di Tangerang. Ini mereka di setiap kali main di Jatidiri mereka pasti dapat poin, setidaknya 1 poin. Dan ini gambaran mereka memanfaatkan kandangnya dengan sangat baik gitu ya. Dan Gali Freitas itu kan 2 tahun lalu lah aku sempat ngomong bahwa ini pemain Timor Leste ini harus mainnya di Liga Indonesia. Kenapa? Karena dia punya kemampuan yang baik dan terbukti ya golnya luar biasa itu golnya. Gila tuh Dari gol. sudut sempit. Gila itu. Ya, Gol itu. visioner. Iya, gol sangat visioner itu. Ya ini artinya juga kita bisa ngelihat ya bagaimana build up serangan dari PSIS itu benar-benar bagus, sangat terstruktur, terutama di babak pertama. Ya, terutama babak pertama dan kemudian golnya itu kan benar-benar murni ya, lewat dari garis gawang sehingga nggak bisa dipungkiri bahwa gol pertama PSIS memang harus disahkan karena terlepas belum ada VAR dan segala macam itu kelihatan dari tayang lambat itu Memang udah lewat masuk, garis gawang, sepenuhnya bola lewat garis gawang. Dan memang PSIS ini lebih menjanjikan musim ini ya, ditangani Agius ya. Pemain-pemainnya itu pas gitu, pairingnya pas gitu ya. Terus Fortes udah kembali lagi. Ya, musim betul, lalu Fortes kan, ya. Ya, yang musim lalu kan Fortes nggak ada Fortes kelihatan tuh. Semarang nggak punya tujuan mainnya kan. Sekarang Fortes balik lagi. Terus Marukawa juga oke gitu ya dengan identitas yang kita kenal ketika dia bersama Persebaya. Terus tambah lagi Gali Freitas, ya. Dewangga semakin dewasa gitu kan, semakin mateng. Terus Wahyu Prasetyo juga belakangnya kuat juga. Wahyu malah dipanggil timnas ya, kan Wahyu Prasetyo kan. Jadi Dewa enggak ya yang tahun lalu flop sekarang jadi bangkit lagi. bagus. Nah itu dia, ini timing yang pas lah untuk si PSIS kalau mereka mau terus mencuat ya. Sebaliknya untuk Bali United, ini memang fase-fase Warning yang, fase-fase yang sulit untuk Teko ya. Kayaknya sih gitu, kualitas pemainnya nggak banyak berubah, tapi cara mainnya udah dibaca. Oh iya ya. Udah dibaca, Jadi gitu. mereka itu udah Iya. gampang Itu kan ditebak. repotnya sebuah tim yang pemainnya itu-itu aja dari dulu ya. Dari mereka juara 2 kali berturut-turut kan pemainnya nggak banyak berubah ya. Paling yang masuk adalah Jefferson masuk, tapi kan Selebihnya pemain-pemain yang sama. dan ketebak jadinya. Semua bisa menebak gerakan dari Spaso, semua bisa menebak gerakan dari Privat Embarga, Besa juga bisa ketebak. Jadi dan lini belakang mereka ya terutama ya belum ada sosok yang bisa menggantikan posisi terdahulu di center back mereka. Ini yang jadi apa kendala bagi Bali United, dan ini udah kekalahan keempat mereka, kekalahan ketiga di kandang lawan. Nah kalah tandang ini yang akan sangat Jadi merepotkan persoalan Bali ya. ya. Ya ini tapi Teko posisi masih aman ya sih? Nggak tahu Sejauh deh. ini? Belum tahu. Belum ada isu-isu apa-apa ya? Belum. Tapi kalau dia kalah lagi berikutnya lawan Rans lagi. Berikutnya Rans ini kan Rans lagi naik ya. udah hitam nih Rans nih. Itu bisa ya agak goyah juga ya karena dari keseluruhan 5 pertandingan keseluruhan yang termasuk laganya mereka lawan Liman itu gitu yang di ACL itu ACL playoff kan udah 3 kali kalah Bali itu kan untuk tim seperti Bali 5 laga terakhir 3 kali kalah itu kan something gitu. Dan mereka kalah 1-5 di ACL itu. Iya. Terus mereka juga kalah Banyak. 1-3 di Borneo. Artinya tandang itu benar-benar merepotkan mereka jadinya.
Ya, tapi kalau kita kembali lagi nih ke PSIS, ini Galih Freitas kita lihat ya, tadi Mas Gita juga bilang ini adalah salah satu aset nih artinya ya dari Timor Leste. Ya. Yang memang Aset harus dimanfaatkan. termahal saat ini di PSIS setelah Arhan. Wah. Aset termahal. Berapa, Mik? Tadinya gini, aku tuh sangat menganggap waktu keputusan 5+1 kok ASEAN ya gitu kan. ASEAN kan biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata ada Galih Freitas yang ya. terbukti. Nah, kalau Mas Gita sendiri melihatnya Julian Garcia juga sampai ya. sejauh ini, Sampai sejauh ini sih oke aja Galih Freitas, walaupun masih ada berapa kali off pertandingan, tapi terbukti bahwa masih muda pula ya. Dan terbukti kemarin di AFF Under 23 juga dia nggak ada ribut-ribut, dia tidak dimainkan oleh Timor Leste ya. Yang penting adalah dia bermain dengan baik di klubnya gitu. Bung Ike melihat Galih Freitas, Ya, semoga ini jadi pintu masuk untuk pemain-pemain Timur Leste yang lain. Iya, betul. Karena banyak loh secara individu pemain-pemain yang bagus di Timor Leste. Iya, individu Iya. benar. Dan ini kan sebenarnya salah satu tujuan yang akhirnya terdeliver gitu ya. Iya, Kenapa kita pakai kebijakan pemain ASEAN kan? iya. Karena banyak pemain-pemain ASEAN yang main di sini tuh pemain-pemain timnas ASEAN. Iya, Jadi betul. kita ikut mematangkan pemain-pemain ASEAN dari negara lain Iya. gitu. Ya. Makanya jangan bukan negara sendiri, Iya. jadinya Om Ike Iya, ya. makanya jangan heran nanti kalau margin goal itu margin skor kita melawan tim-tim seperti Timor Leste, Filipina akan berkurang. Agak berkurang karena udah dimatangkan pemain-pemainnya di sini gitu ya, udah digali dulu. Itu sangat cerdas. Cerdas, siapa yang cerdas Om Ike? Itu sarkas sebenarnya. Aduh, Om Ike hari ini banyak banget sih. Tapi sebenarnya gini, kata-kata yang jadi kita nggak apa-apa mencerdaskan negara lain, tagline. asal liga kita juga jadi bagus gitu loh. Karena Oh, ini jadi liganya juga nggak bagus-bagus Kan sama gini, juga. kalau Premier League kan mencerdaskan negara-negara lain juga, tapi kan Tapi liganya dia jadi liga naik, termahal kan. ya. Ya. Laku dijual di mana-mana. Itu sebenarnya cita-cita banyak orang sepak bola bahwa liga kita tuh laku dijual kemana-mana. Tapi ini nggak laku ya? Belum tahu. Kan masih lokal yang ngambil. Oh, Jadi belum yang datang ditawarin. tuh Filipina, Iya. terus Myanmar, Iya. Timor Leste. Timor Leste. Udah, ini Thailand sama Vietnam nggak mau kesini. Dan sekarang kan kalau dilihat dari seluruh pemain asing tuh 30 orang Brazil loh, pemain Brazil, 10 orang Filipina loh. Jadi itu yang 30 korban Brazil ya? kedua jadinya. Karena sebenarnya Filipina juga itu dia duit kewarganegaraan juga. Iya, di warga negara. Paspornya paspor Filipina, tapi sebenarnya dia bukan orang Filipina asli kan. Jadi kayak bule juga Ya, di kayak sini. Julian Garcia, Iya. kipernya Arema itu kan orang Inggris Schwarzer ya, Iya. Julian Schwarzer ya. Kayak gitu-gitulah. Ya. Ini menarik ya kalau kita bahas PSIS, ini bisa-bisa PSIS kalau konsisten terus menjanjikan berarti ya. Bisa melesat itu ke atas itu. Ya. Sekarang tadi Hati-hati. Tapi kalau lihat klasemen, lihat deh klasemen Iya, dia. aku juga mau Itu ngomong kan nih, aneh-aneh klasemennya. nama-nama di atas itu tuh. Kok aneh-aneh? Yang Oh, ada nama Madura yang- biasa di atas. Ya. Di awal-awal kan Madura. Barito Borneo, Putra, Rans. Ya, Borneo yang Barito. konsisten Borneo ya. Borneo konsisten, Madura iya. Tapi kan Rans tuh nggak pernah di atas. Barito juga. Iya, Barito juga. Iya. Iya, nah, Bagus lah. Persebaya nih sekarang malah bagus, posisi 6. Dari waktu dipegang Aji dengan 1 kali menang, Iya. 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Sekarang Uston Nawawin itu udah 4 menang kali menang 4. beruntun. Jadi coach aja nggak bagus. 4 kali menang Iya, beruntun. lagi penurunan. Makanya dia. Kan terbukti pegang Persikabo juga nggak terlalu bagus juga Oke, dia. Kan. iya. Tadi kalau kita lihat Barito di posisi kedua ya, Iya, itu betul. juga diuntungkan karena Borneo ini dikalahin sama Persebaya ya, jadi Iya. mereka kayak jadi tukeran Kesempatan, tempat switch. iya. Nah, itu kemenangan keempat Uston ya itu ya. Iya, keempat beruntun luar biasa sih. Namanya berubah loh sekarang, Uston Nawawin. Bukan Nawawi lagi. Jadi sebenarnya ya, kalau gue bilang sih memang pas apesnya Aji aja. Ketika dia mulai liga itu nggak semua pemainnya komplit, pemain terbaiknya nggak komplit. Terutama Ze Valente. Ze Valente kan sempat hilang berapa 4 game. Gitu. Kemarin bagus deh ya. Begitu dia comeback, langsung rebound tuh Persebaya itu. Dan gue lihat kemarin kembali ke cirinya dulu waktu eranya Aji, main 1-2 sentuhan tiki taka, wih itu Itu enak gol bener keduanya nontonnya. golnya keduanya benar-benar sentuhan, Iya. dua sentuhan itu. Enak banget nontonnya. Dan dia lempar ke tiang jauh yang nggak ketebak lah pokoknya. Nah, ini berarti sayang banget ya kemarin memang momentumnya Coach Aji kemarin memang tidak Iya, menguntungkan. Tidak menguntungkan lah. Dan biasanya memang kalau terjadi pergantian pelatih itu pemain-pemain pelapis itu punya motivasi untuk Oke. dapat kepercayaan. Dan lihat deh kan kombinasi lapangan tengahnya beda gitu. Andri kan sekarang dimainin terus tuh Andri tuh. Sejak Uston pegang Andri main terus dan menang terus Iya. gitu. Sebelumnya kan lini tengah itu kan diisi pemain-pemain lawas ya, ada Alwi Selamat, ada Hidayat gitu ya. Terus ada pemain lain juga yang
tampaknya itu coba diramu lagi oleh Uston, dibuat komposisi ataupun juga pairing yang baru, tambah lagi Ze Valente balik, ketemu lagi mainnya. Dan menarik week 13, masih 2 minggu lagi. Iya. Week 13 kan mereka ketemu Arema. Tuh Z ketemu bapaknya tuh, kita lihat siapa yang menang. Dan Arema kan lagi bagus-bagus juga ya, 2 pertandingan di tangan pelatih baru. Tapi paling tidak, ini untuk tim-tim yang disebut-sebut spesialis papan bawah ya, kayak Barito gitu kan ya. Iya. Terus mungkin Rans lah yang kemarin juga kemarin di bawah. Ini mereka nggak mungkin survive nih. Ini udah sepertiga perjalanan loh. Iya, betul. 11 game ini total kan 34. Iya. Jadi di posisi ini sampai sepertiga perjalanan ini udah sesuatu mendulang gitu. poin mereka ya. Iya. Jadi ntar boleh jadi akan ada tim degradasi baru. Karena itu di bawah ada. Karena logikanya gini, Bayangkara. gini Tan. Biasanya masuk week 30, Barito itu baru kumpul 20 poin. Ah, Mereka iya. baru kumpul 19 poin. Sekarang dengan week 11 mereka udah 20 poin, artinya mereka setidaknya kalaupun mereka nanti agak berantakan kan mereka ada di posisi 10, 11, 12 nggak akan ke bawah jadinya. Nah ini tapi kalau ngomongin itu Rans berapa tuh poinnya 19 ya. Ini Rans 19 ini jumlah poinnya mereka sama musim lalu startnya Sama, jauh ya. tapi beda- sama musim beda lalu yang jumlah gamenya. selesainya. Oke, ini udah ke 11 ya artinya. Ini berarti masih banyak banget kesempatan bagi Rans. Ya. Tadi Om Iko juga bilang Rans ini juga nggak bisa ditebak ya permainannya. Nah kalau sejauh ini performa Rans sendiri, Bung Yuki melihatnya akan melesat sejauh mana nih Bung di Liga 1 ini? Musim sekarang. Mungkin dia kalau pas ketemu lawan-lawan kuat ya, dia belum ketemu sama Semarang, dia belum ketemu sama Persis Solo ya, belum ketemu sama Bali. Kalau mereka bisa lewatin, Persija belum juga ya? belum. Jadi kalau mereka bisa lewatin paruh musim dengan poin 30 aja itu aman lah menurut saya. Jadi target realistisnya Rans kan tetap bertahan ya. Cuma yang menarik ini kan pemain-pemain level 2 semua yang ada di Rans ini. Iya betul. Bandingin sama Barito yang banyak nama-nama benar ya. Artinya ini kan upaya dari pemain-pemain level 2 ini yang coba untuk show off gitu ya ke Mereka juga publik. punya kualitas gitu ya. Buat mereka naikin value-nya juga musim depan. Jadi lihat tuh kayak Antonio Putro, terus siapa namanya si Tanggang itu pemainnya yang dianggap udah out of date, ada si Koko ya, Koko Ari. Jadi oke lah menurut gue ini tim yang dengan budget terbatas. Gue sempat ngobrol sama Mas Eki nih. Ini gajinya nggak lebih dari 4 atau 5 M semusim loh. Semuanya? Iya, jadi irit banget gitu loh. Dengan operasional yang terbatas, mereka bisa ciptain tim yang kompetitif. Artinya kan itu bukan alasan ya untuk yang lain juga bisa juga Bisa harusnya. juga Yang penting cara manage-nya gimana, terus collecting pemainnya, scoutingnya, coachingnya bisa Rans tuh. Terus mereka juga nggak banyak show off ya siapa aja pemainnya. Kemarin tuh nggak banyak berita-beritanya juga ya, tapi diam-diam ternyata luar biasa. Ini ada hubungannya nggak sih kalau Rans ini kan nggak ada tekanan dari fans beda sama tim-tim lainnya? Bisa jadi, bisa juga. Karena kita lihat kan ada 2 tim yang bagus ya, setidaknya kalau di kandang sendiri. Dewa kan juga bagus ya, Dewa terlalu walaupun belum sebagus Rans, tapi mereka konsisten permainannya. Artinya apa? Nggak ada tekanan supporter itu kan sangat membuat pemain bisa bermain relax dan segala macam. Tapi Barito pun sekarang kan banyak fans ya kalau main di kandang, tapi mereka juga lepas dari tekanan itu. Artinya pemain-pemain dipegang Rama Darmawan yang memang tangannya bagus, terus ada Makan Konate di sana, ada banyak-banyak pemain-pemain lama yang pernah punya nama di kancah sepak bola nasional kayak Rizky Pora, kemudian Bayu Pradana dan segala macam. Ini membuat mereka ya tidak mengejutkan seperti Rans lah, mereka ada di posisi kedua, walaupun aku nggak yakin bahwa mereka akan ada di sana terus. Tapi kan biasanya Barito udah 2 musim kan mereka selalu langganan di bawah ya, berebutan untuk tidak terdegradasi. Kali ini mereka benar-benar rasa-rasanya akan aman. Gitu. Malah Persita itu sejak mereka mengalahkan Persija kan mereka udah 1 kali draw 6 kali kalah ya berturut-turut. Kalau Persita musim lalu tuh bagus ya. Dan ini nggak ya udah ganti pelatih belum sih? Ini belum ya dia. Siapa? Persita. Masih si Edmundo, masih Edmundo. Sebentar lagi ganti kayaknya. Tapi di bawah Persita tuh ada Arema. Kemarin Ya, Arema lawan Bayangkara ya? Arema lagi bangkit sekarang 2 kali Dua kali menang beruntun. Tapi Bayangkara baru 5 poin. Iya, kalau Bayangkara sih emang sepertinya sudah diprediksi ya. Iya. Dan ini menariknya adalah Arema week ke-12 ini akan ketemu Persita di Bali. Itu kesempatan dia juga ngambil ya. Kesempatan dia juga ngambil untuk bisa ke posisi yang lebih baik, dan Persitanya semakin tertekan nih kalau nggak menang lagi, wah ini bisa. Dan lucunya tuh Arema tuh gini Tan, dia kan punya Gustavo Almeida yang top scorer dengan 9 gol ya. 2 pertandingan ini Gustavo Almeida cuma main 1 babak loh. Jadi ada pemain lain yang bisa cetak gol ya, mereka bilang menang sekarang ya. Nah itu dia, itu kelebihan Arema itu pelatih gitu ya. Lagi-lagi pelatih si
Papa Valente ini ya. Papa Valente. Pedro Valente itu bisa mengubah apa ya, mentalitas, terus skema mainnya nggak lagi tergantung sama sosok Almeida, tapi lebih kolektif, dan dia mainin pemain lamanya, striker lamanya Arema yang ternyata masih potensial. Kan selalu dipasangin tuh belakangan tuh Rafli sama si Drogba. Rafli ya yang itu ya. Rafli sama si Dedik Drogba itu. Yang itu dua-duanya itu ternyata bisa langsung tune in gitu loh. Jadi tanpa Almeida pun mereka bisa tetap tajam gitu, dan mainnya lebih ini gitu, lebih fluid, dan lebih bagus gitu, lebih compact gitu loh. Semua ikut terlibat karena pemain-pemain Arema sebenarnya secara kualitas bagus-bagus kok. Ada Dendi, ada Rafli. Itu kan main timnas semua tuh. Ada Dedik, terus ada Arkan Fikri. Yang kita tahu mereka udah punya jam terbang gitu. Nah, di tangan pelatih yang tepat ya ternyata mereka bisa bounce back. Sama juga kayak di Rans ada Almeida tuh pelatih bagus ya Arema dulu. Sekarang di Rans gitu. Iya. Ini artinya memang optimis ya melihat bagaimana Arema bisa pelan-pelan bangkit, Mas Gita. Ya, harusnya seperti itu ya. Karena lawannya Persita lagi turun, mereka lagi meningkat naik. Mungkin kedepannya mereka akan sulit kalau nanti ketemu dengan Madura lagi. Tapi sejauh 2 pertandingan, dan rencananya kan Papa Valente ini menginginkan Arema balik lagi ke Jawa Timur setidaknya. Nggak tahu bisa diterima lagi atau enggak ya, karena dia menganggap bahwa ada 2 hari latihan yang berkurang pada saat mereka harus selalu terbang ke Bali, ke Bali, dan sempat dia bilang bahwa Gajayana mungkin dia belum tahu sejarahnya kenapa nggak bisa main di Malang ya. Anaknya nggak ngasih tahu tuh pasti. Jadi kalau memang mereka bisa main di Jawa Timur mungkin akan lebih menguntungkan ya buat Arema karena nggak harus terbang kemana-mana. Waktu recovery-nya nggak butuh banyak. Karena waktu pertandingan week pertama lawan Dewa itu sebenarnya mereka harusnya menang ya. Itu kalau nggak karena penyelamatan kipernya Dewa itu. Itu Simon ya? Bukan Simon, waktu itu belum belum si yang mantan Persib itu. Oh, si Deden itu. Waktu itu dia ada 8 penyelamatan ya. Harusnya Arema menang. Jadi secara permainan sebenarnya Arema tuh fluid kalau mau gitu. Oke, ya. Kita doain aja ya semua tim-tim yang lagi ada di bawah bisa bangkit pelan-pelan, yang di atas juga tetap bisa mempertahankan permainannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan kita doain juga ya, pokoknya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua liga-liga di Indonesia, timnas juga semuanya oke semua. Termasuk kerjaan kita lancar semua ya, biar daging lancar. Oke, Miki, makasih Mas Gita, makasih banyak. Sama-sama. Junedi, makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.